Universitas Pancamarga atau UPM Probolinggo terus berkembang. Sabtu, 5 November 2022, kampus yang terletak di Desa Pabean, Kecamatan Dringu, Kabupaten Probolinggo itu menggelar wisuda ke-31 untuk sarjana strata 1. Kali ini ada 337 mahasiswa yang diwisuda. Mereka berasal dari 2 program studi serta 7 fakultas. Meliputi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Fakultas Sastra dan Filsafat, ada juga Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Pertanian, Fakultas Hukum, selanjutnya ada Fakultas Teknik, serta Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Prosesi wisuda berjalan dengan hikmat disaksikan sejumlah tamu undangan dan orang tua masing-masing wisudawan. Yang istimewa, wisuda itu juga dihadiri oleh Kepala LL Dikti Wilayah 7, yakni Profesor Dr. Diah Sawitri SEMM. Ia berpesan kepada para wisudawan agar jadi sarjana pencetak kerja bukan pencari kerja. Bahwa kakak-kakak yang diwisuda pada pagi hari ini dari universitas pasti sudah didaftarkan ke PD Dikti, yang mana itu digunakan untuk mendapatkan nomor Indo Ijazah Nasional, sehingga seluruh wisudawan ini adalah sudah punya namanya nomor PIN Ijazah Nasional. Karena proses belajar mengajar untuk saat ini seluruh lulusan tidak membedakan itu PTN atau PTS. Kalau di Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 itu berkatanya adalah output perguruan tinggi di seluruh Indonesia harus menguasai science, knowledge, know-how and skill selain yang KKNI ya. Jadi ini kami yakin sehingga pada saat lulus para wisudawan sudah harus didaftarkan untuk mendapatkan nomor ijazah nasional. Ini outputnya, semua wisudawan harus mendapatkan nomor Indo Ijazah secara nasional atau bisa dikatakan sipil atau nomor Indo Ijazah nasional ya, sehingga kakak-kakak yang diwisuda saat ini bisa melihat diri kita. Jadi kita bisa melihat portofolio diri kita di PD Dikti, mulai masuk di Pancamarga Probolinggo, Universitas Pancamarga Probolinggo, sampai kakak-kakak duduk di wisuda ini, kakak-kakak bisa melihat langsung portofolio yang ada pada PD Dikti, khususnya pendidikan tinggi di Indonesia. Para wisudawan pun nampak sumringah. Usai menimba ilmu di UPM, mereka bakal segera mengabdi di masyarakat. Saya merasa senang, sangat senang karena pada hari ini saya telah dinyatakan lulus oleh Universitas Kota Probolinggo dengan Fakultas Hukum. Harapan saya setelah lulus agar menjadi mahasiswa alumni UPM yang menjadi contoh sebagai mengabdi ke masyarakat untuk mengamalkan ilmu yang sudah saya pelajari. Sesuai dengan visi UPM, menjadi universitas yang mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi berorientasi kewirausahaan dan berwawasan kebangsaan, UPM Probolinggo akan terus mengembangkan fasilitas pendukungnya. Salah satunya dengan menambah jumlah prodi. Saat ini sudah ada tambahan 2 prodi baru, yakni Prodi Informatika pada Fakultas Teknik, serta Prodi Digital pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang masih dalam proses pengurusan. Jumlah dosen tetap di UPM sendiri mencapai 128. Mereka bergelar magister, doktor, dan profesor. Para dosen itu telah memiliki nomor induk dosen nasional. Juga ada dosen dari LL Dikti Wilayah 3 sebanyak 3 orang. Dosen yang tersertifikasi ada 76 atau mencapai 60%. UPM juga telah menjalin kerjasama dengan berbagai institusi, mulai pemerintah, BUMN, BUMD, BUMS, hingga SLTA. Saat ini jumlah alumni UPM Probolinggo sebanyak 10.872 sarjana.
Berdasarkan hasil tracer study, ribuan alumni itu banyak yang terserap di dunia kerja, serta banyak yang melanjutkan ke pasca sarjana. Ya, hari ini tanggal 5 November tahun 2022 yang diwisuda sebanyak 337 orang masih sarjana. Kemudian dari 7 fakultas, 12 prodi. Gitu. Ada berapa prodi baru katanya? Ada 2 prodi baru, yang pertama prodi informatika. Yang kedua prodi bisnis digital, masih dalam pengurusan yang bisnis digital. Itu masuk fakultas apa? Yang informatika masuk fakultas teknik. Kemudian bisnis digital masuk fakultas ekonomi dan bisnis. Sejauh selain prodi, Pak, mungkin perkembangan UPM seperti apa jauh ini, Pak? Terkait sarana prasarana dan program-program kampus. Ya, program kampus banyak yang sudah diraih oleh UPM. Tadi sudah saya sebutkan, MBKM, kampus mengajar, KIP, Kartu Indonesia Pintar, dulu bidik misi ya, kemudian hibah-hibah penelitian dan sebagainya banyak. Gitu. Terkait ini, Pak, penerapan Merdeka Belajar seperti apa di UPM ini, Pak? Mereka belajar, kampus mereka belajar itu mengajar, mahasiswa mengajar, dosen mengajar, kemudian magang di perusahaan-perusahaan itu, antar prodi, kemudian antar perguruan tinggi sudah berjalan. Mungkin harapan, Pak, kepada yang diwisuda ini, Pak? Harapan yang diwisuda adalah bahwa sesuai dengan visi Universitas Pancamarga, mendidik mahasiswa menjadi berwirausaha dan mempunyai wawasan kebangsaan. Dari Deringu, Kabupaten Probolinggo, Fahreza Nuraga dan Jamaluddin melaporkan.